Bismillah, assalamualaikum, Sedayu bagian 5. Ini dia selengkapnya di Fakta Sejarah yang dituliskan oleh Kak Evi Silma. Mereka tiba saat hari sudah larut malam karena Warto mengajak Sedayu untuk mampir makan dulu di sebuah restoran. Sedayu kembali ditempatkan di kamar yang ia tempati beberapa hari lalu. Nah yuk, istirahatlah. Besok pukul 8 pagi, aku ke toko dulu. Kamu bersiap dan sarapan saja. Aku sudah bilang Mbak Sri kalau kamu mau datang. Sekitar pukul 10 aku jemput ya, kita ke rumah sakit, ujar Warto beruntun. Baik Kang, jawab Sedayu. Warto meletakkan tas jinjing berisi beberapa pakaian Sedayu di atas meja kamar. Sebenarnya aku masih ingin mengobrol denganmu, tapi malam sudah larut. Sebaiknya kita beristirahat saja. Kamu juga pasti sangat capek. Sedayu hanya mengangguk. Ia tak merasa lelah. Namun mungkin memang tak sepantasnya bila mereka masih mengobrol berdua di malam selarut ini. Warto menatap sekilas padanya, lalu berbalik dan menutup pintu kamar. Sedayu menunggu beberapa saat sebelum mengunci pintu itu. Sementara itu, Sedayu membuka tasnya dan mengeluarkan sehelai daster. Meski sudah hampir pukul 11, ia tetap saja memutuskan untuk mandi. Tubuhnya serasa lengket karena nyaris sepanjang hari berada di perjalanan. Ia masih berjalan dengan berpegangan pada dinding, namun Sedayu sudah tidak membutuhkan tongkatnya lagi. Selesai mandi, ia mematikan lampu kamar dan membaringkan tubuhnya. Meski pintu tertutup rapat dan lampu sudah dimatikan, namun ia masih dapat memandang ke sekeliling kamar karena sinar dari lampu teras samping yang menembus tirai tipis di jendela kamar itu. Sedayu enggan beranjak untuk menutup tirai yang tebal. Entahlah, ia sama sekali tidak mengantuk. Kembali ke rumah ini membuat perasaannya campur aduk. Di satu sisi ia merasa bahagia bisa berjumpa kembali dengan Warto. Namun, ia juga sedikit khawatir dengan respon Galuh. Apa yang akan dikatakan gadis itu esok pagi bila ia mendapati Sedayu kembali lagi ke rumah mereka? Galuh berangkat ke sekolah pada pukul 6.30. Barulah sekitar pukul 7 Sedayu keluar dari kamar itu. Ia mendengar kesibukan di dapur. Tercium aroma seduhan kopi yang kuat dan bumbu dapur yang ditumis. Mbak Sedayu, ayo sarapan Mbak, sambut Mbak Sri saat Sedayu melangkah memasuki dapur. Warto mengangkat kepalanya dari cangkir kopi yang dihirupnya. Ia tertegun memandangi Sedayu yang tampak segar setelah mandi. Iya Mbak Sri, suwun, jawab Sedayu. Ia menyambut sebuah piring yang Mbak Sri ulurkan dan mulai mengisinya dengan nasi goreng. Sudah enakan kakinya Mbak? Iya Mbak Sri, nanti kami kontrol ke rumah sakit. Syukurlah kalau begitu, sahut perempuan itu dengan senyum tulus. Sudah makan Kang? Tanya Sedayu. Sebuah pertanyaan basa-basi, karena Sedayu melihat ada sebuah piring di hadapan lelaki itu yang berisi beberapa butir sisa nasi goreng. Ia hanya tak tahu bagaimana harus membuka percakapan pagi itu dengan Warto. Sudah yuk, tinggal ngabisin kopiku, lalu aku berangkat ke toko dulu. Atau kamu mau ikut sekalian ke toko? Jadi kita bisa langsung ke rumah sakit dari sana. Kebetulan jalannya searah. Sedayu berpikir sejenak. Ia sudah mandi dan sedang menikmati sarapannya. Selebihnya tak ada lagi yang akan ia lakukan. Mungkin ada baiknya bila ia ikut bersama Warto ke toko, agar lelaki itu tak perlu repot kembali lagi untuk menjemputnya ke rumah. Baiklah Kang, jawabnya. Kalau begitu, selagi kamu menyelesaikan sarapanmu, aku ganti baju sebentar dan menyiapkan barang-barangku. Sedayu mengangguk. Warto meletakkan cangkir kopinya, lalu pergi meninggalkan dapur. Mbak Sedayu mau teh? Tanya Mbak Sri. Udah usah Mbak, repot-repot bikinin. Biar aku minum air putih aja, tolak Sedayu. Udah bikin kok, lawang sudah ada di teko itu. Tinggal nuang saja. Aku ambilkan ya Mbak. Sedayu pun mengangguk dan berterima kasih. Pak Warto itu orang baik Mbak. Sikapnya perhatian sekali sama Mbak. Bagiku kalian berdua kelihatan cocok sekali. Ah, Mbak Sri ini ngomong apaan sih? Jawab Sedayu sambil tertawa pelan. Iya loh Mbak, kalian cocok sekali.
Pak Warto ganteng, Mbak Sedayu cantik. Pas lah. Iya pas, kita pergi sekarang yuk, Dayu. Tiba-tiba terdengar suara Warto menyela. Serentak Mbak Sri dan Sedayu menoleh ke arah pintu. Pipi Sedayu memerah. Ia luar biasa malu saat menyadari bahwa Warto mendengar percakapan mereka dan mengiyakan perkataan Mbak Sri. Sementara Mbak Sri hanya meringis saat Warto menangkap basah dirinya yang sedang membicarakan sang majikan. Mereka tiba di toko bangunan milik Warto yang ternyata tak begitu jauh dari rumah. Hanya sekitar 10 menit mengendarai mobil. Setibanya di sana, para pegawai Warto dan kuli angkut sontak menatap heran kedatangan sang majikan dengan seorang perempuan yang asing bagi mereka. Mereka saling tersenyum lebar dan sikut menyikut dengan suara berbisik, membicarakan dan bertanya-tanya tentang sosok Sedayu. Pemandangan itu membuat Sedayu merasa jengah. Ia hanya duduk diam dan membuang pandangan pada taman kecil di samping toko sembari menunggu Warto selesai memberikan beberapa instruksi kepada para pegawainya. Selama 1 jam, Warto mengurus segala macam nota dan berbicara kepada 2 orang anak buahnya. Selama itu pula, Sedayu merasa canggung luar biasa. Akhirnya Warto pun mengajaknya meninggalkan toko, diiringi dengan tatapan ingin tahu mereka. Mereka tiba di rumah sakit dan menghabiskan waktu selama 2 jam di sana. Dokter memeriksa kaki Sedayu dan luka bekas operasinya yang sudah menutup dan kering. Kondisinya kaki ini sudah bagus, Mbak. Cukup latihan jalan dan minum obat yang nanti saya resepkan. Kalau obat itu sudah habis, tidak perlu beli lagi. Kalau ada keluhan, segera kembali kemari ya, pesan dokter sebelum mereka meninggalkan rumah sakit. Sedayu merasa bahagia mendengar hal itu. Namun, seketika ia teringat sesuatu. Bila ia sudah tak perlu lagi ke rumah sakit, apakah ia akan bertemu lagi dengan Warto? Rupanya benih cinta mulai tumbuh. Aku senang kakimu pulih kembali yuk, kata Warto dalam perjalanan pulang. Iya Kang, syukurlah. Jadi aku bisa segera pulang. Warto menoleh kepadanya. Apa kau tidak mau tinggal beberapa hari lagi di rumahku yuk? Tidak Kang, tidak enak sama tetangga. Nanti Kakang malah jadi bahan kunjingan. Aku akan pulang secepatnya Kang, sendiri saja. Toh aku sudah cukup kuat untuk naik kendaraan umum. Sejujurnya bukan hal itu yang menjadi alasan Sedayu untuk segera kembali ke Girilaya. Ia hanya tak mau menjadi penyebab pertengkaran antara Warto dan Galuh untuk suatu hal yang tak penting. Tidak Yu, aku yang menjemputmu, jadi aku pula yang harus mengantarmu pulang. Lagi pula, aku juga ada perlu dengan simbokmu. Sedayu menoleh heran. Ada perlu apa Kakang dengan Simbok? Apakah karena persoalan Simbok yang tak mau menerima uang bantuan Kakang untuk membayar hutang? Itu sudah keputusan Simbok Kang. Beliau tidak akan mau mengubahnya. Simbok adalah perempuan yang keras kepala. Sama seperti kamu bukan Sedayu? Goda Warto sambil mengerling. Sedayu tersipu dan menunduk. Bukan tentang itu Sedayu. Lalu aku akan melamarmu kepada Simbok. Sedayu terperangah. Jangan berkata ngawur Kakang. Aku sudah menceritakan segalanya tentang masa laluku kan. Apa Kakang tidak mempercayai ceritaku? Aku percaya akan ceritamu yuk. Tapi aku juga punya keyakinan bahwa aku bisa melawannya. Jangan menyerah pada hal seperti itu yuk. Sejak pertama kali kita bertemu, hanya sekali aku menyentuhmu, yaitu saat membopong tubuhmu dari selokan tempat kecelakaan dulu. Semenjak itu hingga hari ini, aku sama sekali tak pernah menyentuhmu, bukan? Dalam hati Sedayu membenarkan perkataan itu. Hal itu membuatku gila yuk. Hampir tiap detik aku selalu mengingat kejadian itu. Dan harus mengendalikan hasratku, nafsuku, agar tak menyentuhmu lagi. Aku bertanya kepada diriku sendiri, ini bukan sekedar nafsu. Aku benar-benar mencintaimu yuk. Sedayu tak mampu berkata apa-apa lagi. Singkat cerita, di sisi lain, selepas maghrib, Siswo sudah berada di pendopo rumah Ki Sutopo. Sejak beberapa minggu yang lalu, ia dan beberapa orang temannya menerima pekerjaan dari lelaki itu untuk menebang beberapa batang pohon jati di dalam hutan. Malam itu, Ki Sutopo menjanjikan akan memberikan uang pembayaran untuk mereka yang diwakili oleh Siswo. Aku akan membuat sebuah rumah untuk calon istriku yang baru, ujar Ki Sutopo saat itu. Kala itu Siswo hanya tertawa mendengar perkataan Ki Sutopo. Lelaki tua itu sudah terkenal sebagai tukang kawin.
Ia mempunyai banyak istri yang tersebar hampir di setiap desa, termasuk di Girilaya. Ki Sutopo sudah punya banyak istri, sedangkan aku satu saja belum, jawab siswa sembari tertawa. Ki Sutopo tertawa terbahak-bahak. Kamu harus punya duit banyak untuk menggait perempuan, wo. Aku ndak punya duit, Ki. Lagi pula ndak semua perempuan mau diiming-imingi dengan duit kok, jawab siswa. Betul, jawab Ki Sutopo sembari mengelus-elus jenggot panjangnya yang sudah memutih. Kalau mereka ndak mempan diiming-imingi duit, pakailah cara lain. Pelet saja mereka. Ki Sutopo tertawa tergelak-gelak. Siswa pun ikut tertawa. Tapi Ki, pernah ndak ada perempuan yang menolak Ki Sutopo meski dengan uang dan tak mempan juga dipelet? Tanya siswa penasaran. Ki Sutopo menerawang sejenak. Ada. Terpaksa aku cari jalan lain. Jalan yang sangat kejam. Kalau dia ndak mau kawin denganku, maka ia juga ndak boleh kawin dengan orang lain. Siswa sedikit bergidik mendengar nada bicara si rentenir tua yang terkenal bengis dan kejam itu. Ki Sutopo tak segan-segan menyita rumah, hewan ternak, tanah dan lahan, ataupun anak gadis dari para peminjam uangnya yang tak sanggup melunasi hutang mereka kepada Ki Sutopo. Siapa dia, Ki? Kalau aku boleh tahu? Rasa penasaran siswa mendorongnya untuk bertanya lebih jauh. Meski ia sedikit khawatir Ki Sutopo akan marah mendengar pertanyaan itu, namun ternyata lelaki tua itu dengan tenang menjawab, perempuan yang aku incar semenjak ia gadis belia. Sampai umurnya yang nyaris paruh abad pun, ia tetap cantik jelita. Sayang sekali ia selalu menolakku mentah-mentah. Itu sebabnya aku mengirimkan jin untuk mencegahnya dimiliki orang lain. Dialah Nyai Sumira. Sayang sekali sihir yang aku kirimkan malah menyerang anaknya. Sementara perempuan itu, meskipun tak pernah menikah lagi sejak kematian suaminya, ia tetap bersikukuh tak mau menerima lamaranku. Dasar perempuan keras kepala. Ki Sutopo terus mengoceh di hadapan siswa. Namun siswa sudah tak mendengarkannya lagi. Wajah jelita Sedayu terpampang di pikirannya. Ia teringat saat-saat ia menggoda Sedayu di warung Buworo. Perempuan itu pun sama keras kepalanya seperti Nyai Sumira. Ia bersikap ketus kepada siswa yang jelas-jelas menunjukkan ketertarikan kepadanya, hingga akhirnya siswa menyerah saat Sedayu menikahi suami keduanya. Semenjak itu hati siswa tertambat kepada seorang gadis bernama Farida, anak seorang buruh tani. Namun semenjak kematian suami kedua Sedayu yang membuat perempuan itu kembali ke Girilaya, hati siswa pun masih berdesir setiap kali melihat Sedayu. Sayang sekali, si perempuan bahu lawean itu masih bersikap sedingin es kepadanya. Pengakuan Ki Sutopo yang membuka apa yang terjadi kepada Sedayu tetap saja tak membuat siswa bersimpati kepada perempuan itu lagi. Toh, Sedayu sama sekali tak pernah menaruh hati kepadanya. Malah diam-diam siswa pun senang Sedayu mengalami kesialan beruntun seperti itu. Ia merasa sakit hatinya terbalaskan. Sementara itu di sisi lain, sepulang mereka dari rumah sakit, Warto pun langsung kembali ke toko. Sedayu berganti pakaian lalu ke dapur untuk menemui Mbak Sri. Perempuan itu sedang asyik menyiangi sayuran di atas tampah bambu sembari mendengarkan siaran lagu dari sebuah radio tua. Sesekali ia ikut bernyanyi mengikuti irama lagu. Perempuan itu sama sekali tak menyadari kehadiran Sedayu. Suaramu ternyata bagus juga, Mbak Sri, ujar Sedayu. Ia tersenyum dan melangkah mendekati Mbak Sri yang terkejut melihatnya. Mbak Sedayu, aku ndak dengar Mbak sudah pulang. Gimana kakinya, Mbak? Mbak Sri memutar salah satu tombol besar di depan radio. Volume musik pun sekarang terdengar lebih pelan. Sudah mulai pulih kok, Mbak, kata dokter. Aku ndak perlu balik lagi ke rumah sakit, kecuali kalau terjadi sesuatu atau rasa ngilu yang tak wajar. Mbak Sri bergeser di atas dipan kayu dan mempersilahkan Sedayu untuk duduk. Syukurlah kalau begitu. Jadi Mbak ndak perlu bolak-balik ke rumah sakit lagi, ujar Mbak Sri tulus. Dan tak perlu lagi bolak-balik datang dan menginap di rumah ini. Sedayu dan Mbak Sri sama-sama terkesiap mendengar suara keras itu. Mereka berpaling ke arah pintu.
Galuh menatap tajam kepada Sedayu. Tubuhnya yang masih berbalut seragam sekolah nampak kaku. Kedua telapak tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Gadis itu tampak sangat marah. Mbak Sri tampak salah tingkah. Sedayu bangkit dari duduknya. Aku... Namun tampaknya Galuh sama sekali tak mau mendengar sepatah kata pun dari Sedayu. Ia segera membalikkan badan dan meninggalkan dapur. Sedayu masih berdiri selama beberapa detik di sana, terpaku karena sikap permusuhan yang jelas-jelas Galuh tujukan kepadanya. Dengan canggung, ia berbalik dan kembali duduk di sebelah Mbak Sri. "Sabar Mbak, memang begitu dia," bisik Mbak Sri sambil menundukkan kepala. Ia khawatir Galuh masih bisa mendengar ucapannya. "Seharusnya Galuh tidak perlu khawatir. Toh besok pagi aku sudah kembali ke Girilaya. Kalau siang atau sore ini kami berangkat, Kang Warto harus kembali dan menempuh perjalanan di tengah malam buta. Kasihan dia. Itu sebabnya ia memutuskan untuk berangkat besok pagi saja, agar ia bisa kembali ke rumah ini sebelum tengah malam," ujar Sedayu. Mbak Sri hanya diam mendengar penjelasan Sedayu. Di sisi lain, malam itu Warto makan malam hanya berdua dengan Sedayu di ruang makan. Galuh memilih membawa piring makanannya ke dalam kamarnya. Warto menghela nafas saat melihat anak gadisnya yang berwajah masam dan bersikap ketus kepada Sedayu. Ia mengamati ekspresi wajah Sedayu yang tetap berusaha tersenyum menghadapi Galuh. "Maafkan Galuh ya Yu," ujar Warto. "Tidak apa-apa Kang. Anak remaja memang biasanya bersikap seperti itu, apalagi kepada orang asing seperti aku ini," jawab Sedayu dengan nada datar. "Barang-barangmu sudah siap. Kita berangkat pukul 6 loh besok pagi." Warto berusaha mengalihkan topik pembicaraan. "Sudah Kang, kan cuma 1 tas saja. Udah siap sejak tadi sore." Warto mengangguk-angguk dan tak bicara lagi. Sepasang insan itu melanjutkan makan malam mereka dalam diam. Selesai makan, mereka mengobrol sebentar di teras samping. Warto bercerita tentang anak-anaknya. Sedayu menceritakan tentang ibu dan adik semata wayangnya. "Aku ingin bertemu Said suatu saat nanti." Sedayu diam saja mendengar ucapan Warto. Ia bingung harus menjawab apa. Peristiwa apa lagi yang akan mempertemukan mereka? Akhirnya Sedayu pun hanya menganggukkan kepalanya. Warto melirik lengan kirinya. "Sudah pukul 9 malam yuk. Lebih baik kita tidur saja. Takut besok bangun kesiangan. Aku juga capek sekali rasanya. Tolong bangunkan aku ya kalau besok pukul 4:30 aku belum bangun." "Iya Kang," jawab Sedayu singkat. Mereka bangkit dari kursi. Sedayu melangkah ke kamarnya sementara Warto mengunci pintu samping. Tak ada ucapan selamat tidur di antara mereka. Sedayu segera saja terlelap setelah beberapa menit berbaring di atas ranjang. Ia terbangun saat mendengar ketukan pelan di pintu kamar. Dalam keremangan kamar, ia bisa melihat jarum jam weker kecil yang bertengger di atas mejanya, menunjukkan pukul 2 dini hari. Hanya ada 3 orang di rumah ini. Kalau bukan Warto, pastilah Galuh yang mengetuk pintu kamarnya. Tapi untuk apa? Hati Sedayu dipenuhi oleh tanda tanya. Dari suaranya yang pelan dan berirama, tampaknya si pengetuk pintu hanya ingin Sedayu yang mendengar ketukannya. Sedayu menghidupkan lampu, lalu membuka pintu kamar itu. Tampak Warto berdiri tegak di hadapannya. "Ada apa, Kang?" tanya Sedayu dengan berbisik. Bukannya menjawab pertanyaan Sedayu, Warto malah merangsek masuk ke dalam kamar. Sedayu yang merasa terkejut, tak siap untuk mencegahnya. Sedayu masih terpaku di pintu kamar. Ia bingung harus melakukan apa. Akhirnya ia pun menutup pintu kamarnya perlahan. Warto berjalan pelan menuju saklar lampu dan mematikannya. Sedayu kebingungan, mau apa lelaki itu? "Kang, ada apa?" Sedayu berbisik dalam keremangan. Warto tak menjawab. Ia bergerak pelan menuju ke ranjang. Lelaki itu masih mengenakan pakaian yang sama seperti yang dipakainya sewaktu mengobrol di teras tadi. Ia membaringkan diri di sisi kanan ranjang itu lalu memiringkan tubuhnya menghadap Sedayu, bagai terhipnotis. Sedayu pun merasa seperti ditarik untuk ikut berbaring di sisi lelaki itu. Sedayu merasa gelisah, jantungnya berdegup kencang. Entah sejak berapa lama saat terakhir ia tidur seranjang dengan seorang lelaki seperti sekarang.
Mereka berdua masih berpakaian lengkap dan berbaring dengan posisi berhadapan yang berjarak hanya sekitar 3 jengkal. Warto tak melakukan apa-apa. Ia hanya diam menatap Sedayu dengan pandangan muram. Entah mengapa tatapan itu membuat Sedayu jatuh iba dan merasa sangat bersalah atas suatu hal yang tak ia lakukan. Sedayu merasa sangat kebingungan. Tanpa disadarinya, jemarinya perlahan terulur menyentuh wajah Warto. Lelaki itu tak bereaksi. Ia terus menatap Sedayu. Sedayu mengusap-usap pipi Warto dengan punggung jemarinya. Wajah itu terasa dingin di bawah telapak tangannya. Tiba-tiba saja, Sedayu merasa sangat kesepian. Ia menyadari kesamaan mereka berdua. Sama-sama ditinggal orang tercinta untuk selama-lamanya. Sedayu serasa merasakan dorongan untuk mencium lelaki itu. Dalam hati kecilnya ia mengakui itu bukan hal yang pantas, tapi mengapa Warto memasuki kamarnya pada tengah malam seperti ini? Bukankah itu juga hal yang tak sepantasnya? Entahlah. Sedayu hanya merasakan kedekatan emosional dengan lelaki penolongnya. Sedayu beringisut mendekat hingga jarak wajah mereka hanya beberapa senti saja. Ia memejamkan mata dan mulai mencium Warto. Namun baru saja bibirnya hampir menyentuh bibir laki itu, tiba-tiba saja penciumannya menyergap bau busuk yang menyengat. Bau busuk yang familiar. Seketika Sedayu membuka matanya, bertepatan dengan saat Warto berbicara. "Sedayu, tolong aku." Suaranya serak, terpatah-patah, seakan keluar dari tenggorokan yang terluka. Jantung Sedayu serasa nyaris meloncat saat melihat wajah di hadapannya bukanlah wajah Warto. Itu Ajisaka. Secara refleks Sedayu bangkit dari tempat tidur dan berdiri dengan gemetar bersandar pada dinding. Tubuhnya terasa lunglai, nyaris seperti tak bertulang lagi. Dalam ketakutannya, Sedayu mencoba memicingkan mata untuk memastikan bahwa penglihatannya memang tak salah. Benar saja, itu memang sosok Ajisaka. Tubuh yang terbaring menyamping itu bergerak-gerak kaku seperti kejang. Sekujur permukaan kulitnya penuh luka menganga yang berbau anyir dan busuk, sungguh menjijikkan. Mata Ajisaka melotot lebar memandangi Sedayu. Kedua lengannya terangkat, seolah ingin menggapai Sedayu yang semakin memepet dinding dan akhirnya meringkuk di sana. Makhluk itu terus memanggilnya, "Sedayu, tolong aku." Meski Sedayu sudah memejamkan matanya rapat-rapat, ia seperti masih bisa melihat koyakan kulit yang terkelupas dan menggantung di lengan Ajisaka. Telinganya pun masih mendengar suara Ajisaka yang seperti keluar dari lubang menganga di tenggorokannya. Sedayu tak ingin melihatnya. Ia ingin berlari, namun kakinya tiba-tiba kembali terasa ngilu. Bahkan lebih nyeri daripada saat ia terhempas ke dalam selokan itu. Sedayu berdoa dalam hati agar makhluk itu tak bisa menggapainya. Namun harapan Sedayu hanyalah sia-sia belaka. Ia mendengar ranjang itu berderit. Bau busuk menyengat itu terasa semakin kuat merasuki penciumannya. Ia bisa mendengar nafas makhluk itu yang mendengus-dengus, semakin dekat dan dekat, hingga Sedayu bisa merasakannya di depan wajahnya. "Sedayu!" Wajah makhluk itu kini hanya beberapa senti di depan wajahnya. "Tidak, pergi!" Sedayu menjerit histeris. Ia menangis terisak dan tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba saja pintu kamar terbuka dan terbanting keras. "Sedayu, kamu kenapa?" Warto menyerbu masuk ke dalam kamar itu dan langsung memeluk Sedayu yang nyaris pingsan di sudut kamar. Jangan sentuh aku, pergi!" Perempuan itu masih berusaha meronta meski tenaganya sudah lemah. Ia terus menangis tanpa henti. "Shh, sudah, ini aku Warto. Kamu mimpi buruk, yuk, sudah, sekarang tidak ada apa-apa." Warto bangkit dan menyalakan lampu kamar. Kini ia bisa melihat dengan jelas keadaan Sedayu yang menyedihkan. Perempuan itu meringkuk tak berdaya dengan wajah penuh air mata dan tubuh yang basah oleh keringat. Ia masih menangis meski suaranya kini lebih lirih. Warto melihat ke arah jam weker. Sudah hampir pukul 4 pagi. Sepertinya mustahil bagi mereka untuk melanjutkan tidur lagi, karena sebentar lagi harus bersiap untuk berangkat. Alih-alih membujuk Sedayu untuk duduk di tempat tidur, Warto malah menghampiri Sedayu dan duduk menggelosor di sebelahnya.
Lelaki itu meraih bahu Sedayu dan mendekapnya erat hingga tangisan Sedayu mereda. Galuh yang sedari tadi terpaku di ambang pintu kini langsung berbalik dan kembali ke kamarnya dengan ekspresi wajah yang menunjukkan rasa muak. "Sundal," makinya pelan. Sementara itu, sudah 20 menit semenjak mereka meninggalkan rumah Warto. Tak ada seorang pun yang berkata sepatah kata. Meski mereka berdua tak lagi melanjutkan tidur, namun sepertinya Sedayu sama sekali tak ingin memejamkan matanya. Perempuan itu menutup bibirnya rapat-rapat dengan mata yang sembab karena lama menangis serta kening yang berkerut seperti tengah memikirkan sesuatu. "Apa yang terjadi semalam, Yuk? Kamu mimpi buruk lagi?" tanya Warto tanpa memandangnya. Sedayu menghela nafas panjang. "Itu bukan mimpi, Kang. Aku sepenuhnya terjaga," jawabnya nyaris tak terdengar. "Apa yang terjadi, Yuk?" ulang Warto. Akhirnya Sedayu pun menceritakan apa yang menimpanya semalam dengan nada masih menyimpan ketakutan. Ia menceritakan semuanya tanpa ditambah ataupun dikurangi. Anehnya, Warto yang mendengar ceritanya malah tersenyum-senyum. Sedayu yang masih bergidik ngiri kini merasa tersinggung melihat reaksi Warto yang seperti menganggap remeh ceritanya atau bahkan mungkin tak mempercayainya. "Kok malah cengar-cengir, Kang?" tegurnya dengan raut wajah sebal. Tahu Warto meledek. "Lucu ya?" tanya Sedayu lagi. Perempuan itu membuang muka keluar jendela. Namun ia segera berpaling lagi dan menatap lurus ke depan saat seseorang pengemudi di sebelah mobil Warto melemparkan senyum genit kepadanya. "Sungguh hari yang menyebalkan," rutuknya dalam hati. "Jadi kamu membuka pintu kamar dan membiarkan sosok itu berbaring di atas ranjangmu karena mengira itu aku. Lalu kamu juga ingin menciumnya karena mengira bahwa itu aku? Oh alah, Yuk. Kalau aku tahu reaksimu bakal seperti itu. Menyesal sekali semalam aku tidak menyelinap ke kamar itu dan tidur di sebelahmu. Alih-alih justru makhluk itu yang melakukannya. Rugi sekali aku, Yuk." Warto kembali tertawa keras. Tangannya menepuk-nepuk setir mobilnya. Sedayu menunduk jengah. Pipinya memerah. Ia merasa sangat malu telah menunjukkan ketertarikannya kepada lelaki itu. Tak ingin lagi bicara. Namun setelah tawanya mereda, Warto kembali bersikap serius. "Kamu tidak bisa begini terus, Yuk. Harus ada seorang lelaki yang mendampingimu, menemanimu tidur, agar makhluk apapun itu tak berani mendekati atau bahkan mengganggu dirimu lagi." Sedayu masih saja diam, meski ia paham kemana arah pembicaraan Warto. "Kamu mencintaiku, Sedayu?" tanya Warto serius. Sedayu membisu. Warto menunggu jawabannya untuk beberapa saat. Namun jawaban itu tak kunjung terlontar dari bibir Sedayu. "Ya sudah, berarti kau membenciku." "Iya ndak gitu, Kang," jawab Sedayu cepat-cepat. "Ya sudah, berarti kamu mencintaiku, Yuk," tukas Warto sembari menahan tawa. Sedayu tak mampu berkata lagi. Ia menggigit lidahnya dan menutup mulutnya rapat-rapat. Di sisi lain, Nyai Sumira sengaja pulang lebih awal dari pasar karena ingin memasak untuk menyambut kepulangan Sedayu dan Warto. Hampir waktu asar, saat mobil Warto memasuki halaman rumah sederhana itu, Nyai Sumira berlari kecil dan menghampiri mobil itu dengan senyum lebar. Ia bahagia karena melihat Sedayu turun dari mobil dan berjalan menuju rumah tanpa menggunakan tongkat penyangga lagi. "Mari masuk, Nak," ajak Nyai Sumira pada Warto. "Sebentar, Mbok, aku ambil sesuatu dulu di bagasi," jawab Warto. Lelaki itu membuka bagasi mobilnya dan mengeluarkan 2 buah keranjang berisi oleh-oleh yang dibelinya di perjalanan. Ia membawa keranjang-keranjang itu ke dalam rumah dan meletakkannya di meja dapur. "Walah, kok repot-repot bawa segala macam, Nak?" ujar Nyai Sumira. Perempuan itu merasa riku sekali. Warto hanya diam dan tersenyum. Mereka bertiga mengobrol sembari menyantap hidangan yang sudah Nyai Sumira siapkan. Obrolan itu hanya seputar keadaan kaki Sedayu dan pekerjaan Warto. Namun saat selesai makan, tiba-tiba saja sikap Warto berubah menjadi serius. "Mbok, kalau diizinkan, bolehkah aku menikahi Sedayu?" tanyanya tiba-tiba. Sedayu terperangah mendengarnya. Ia menjadi sedikit heran
Karena melihat sikap sang ibu yang biasa-biasa saja seperti sama sekali tak terkejut dengan pertanyaan itu, Nyai Sumirah menghirup tehnya, lalu meletakkan cangkirnya dengan suara dentingan pelan di atas alas piring kecil. "Sedayu sudah cerita semua tentang masa lalunya, Nak Warto?" tanya Nyai Sumirah sambil menatap Warto. "Sudah, Mbok. Aku sudah tahu semuanya. Tapi aku yakin aku pasti bisa menghadapinya." Nyai Sumirah mengangguk pelan. "Kalau kamu sudah yakin dan Sedayu mau menerimamu, maka Simbok pun akan merestui kalian. Bagaimana dengan Sedayu?" Sedayu menunduk dengan gelisah. Ia meremas-remas jemarinya dengan gugup. "Beri aku waktu untuk memikirkannya, Kang." Sementara itu di tempat lain, "Kamu kan sudah mendengar ancaman Ki Sutopo bahwa kalau kita tak sanggup membayar utang, maka ia akan menyita rumah dan sawah kita, Nduk. Lalu di mana kita akan tinggal dan apa yang akan Bapak lakukan bila kita kehilangan sawah itu sebagai lahan pencarian kita, Nduk?" Lelaki tua bernama Slamet itu mengelus-elus rambut sang istri yang tergolek lemah di atas dipan beralaskan selai kasur tipis. Perempuan itu tampak kurus kering dan lemah hingga tulang-tulangnya terlihat bertonjolan. Sesekali ia terbatuk, membuat tubuhnya berguncang dan nafasnya terdengar terengah. Farida merasa miris melihat pemandangan seperti itu. Ia menundukkan kepala, tak ingin melihat penderitaan kedua orang tuanya. Air matanya menetes satu-satu, luruh terhisap kain jarik lusuh yang membalut tubuhnya. Tapi lelaki itu sudah tua, Pak. Ia bahkan lebih tua dari Bapak. Apakah aku harus menikahi seorang lelaki yang lebih pantas menjadi kakekku? Bantahnya dengan suara pelan. Lalu apakah kamu siap bila kita hidup menggelandang dan membiarkan ibumu mati pelan-pelan? Sergap Pak Slamet. Lelaki itu berujar penuh emosi. Matanya kini basah. Jemarinya gemetar mengusap lelehan air mata di pipi sang istri yang membentuk cekungan di wajahnya. Nyi Gati sudah lama jatuh sakit. Ia batuk terus-menerus hingga nafsu makannya berangsur menurun dan membuat tubuhnya menjadi kurus kering. Pak Slamet sudah berupaya membawa sang istri berobat kemana-mana hingga kehabisan harta benda yang terjual untuk membiayai pengobatan itu. Perhiasan sang istri, sapi, dan kambing peliharaan mereka, hingga sepetak kebun pun sudah ludes terjual. Kini hanya tersisa sepetak sawah yang Pak Slamet garap sebagai satu-satunya sumber nafkah bagi mereka. Pengobatan Nyi Gati masih terus berlanjut dan membutuhkan biaya yang besar, meski hasilnya juga tak begitu menggembirakan. Seolah semua pengobatan yang ia jalani hanyalah untuk menunda kematiannya saja, bukan untuk mengobatinya. Perempuan itu terus saja berbaring di depan pintu. Semua keperluannya diurus oleh Farida selama sang bapak sibuk mengolah sawah mereka. Untuk membiayai pengobatan, Pak Slamet terpaksa berhutang kepada Ki Sutopo. Namun alih-alih terlunasi, hutang itu semakin hari semakin bertumpuk tanpa mampu dicicil lagi. Berkali-kali Ki Sutopo pulang dengan tangan kosong, hingga pada akhirnya rentenir tua itu malas menagih lagi dan mulai mengancam mereka. "Biarkan aku mengawini Farida, maka aku akan membebaskanmu dari hutangmu, Slamet. Atau kalau tidak, berikan rumah dan sawahmu." Itu peringatan dari Ki Sutopo saat datang kemarin. Ia memberi batas waktu bagi Pak Slamet selama sebulan untuk memberikan jawabannya. Kini semua keputusan berada di tangan Farida. Gadis belia berusia 16 tahun itu ketakutan dan kebingungan karena kehidupan bapak dan ibunya kini tergantung pada jawaban yang akan diberikannya. Tak ada yang tahu bahwa selama ini hatinya tertambat kepada Siswo, si buruh penebang kayu. Sudah sejak beberapa bulan yang lalu mereka berhubungan secara diam-diam. Siswa kerap datang diam-diam ke rumah itu saat Pak Slamet sedang berada di sawah. Pemuda itu akan mengendap-endap masuk lewat pintu belakang dan menunggu Farida di dapur. Ia akan menunggu gadis itu selesai menyuapi ibunya di kamar depan. Lalu Farida akan membawa siswa ke kamarnya yang terletak bersebelahan dengan dapur. Saat malam, biasanya Pak Slamet sendirilah yang mengurusi Nyi Gati. Ia ingin memberikan kesempatan bagi Farida untuk beristirahat. Namun sayangnya, alih-alih beristirahat, gadis itu malah sering menyelinap keluar rumah saat malam tiba.
siswa telah menunggunya di belakang rumah. Ia akan mencunggui brutal gadis belia itu di kegelapan kebun di belakang rumahnya. Dan kini paksaan Pak Slamet agar ia mau menikah dengan Ki Sutopo membuat Farida sangat tertekan. Bukan saja karena ia tak menyukai lelaki tua bangka itu, tapi karena siswa sudah bertekad untuk melamarnya. Apalagi setelah mereka menyadari ada sebuah janin yang sedang tumbuh di rahim Farida. Dek, 2 minggu lagi aku akan ada kerjaan besar di luar desa. Jadi aku tidak bisa menemuimu lagi. Tapi begitu selesai pekerjaanku, aku akan pulang untuk melamarmu. Siswa berbisik dalam kegelapan malam. Seperti biasa, mereka mengadakan pertemuan diam-diam di kebun belakang rumah Farida. Gadis itu susah payah menahan isakan agar tak terdengar sampai ke rumah. Dadanya naik turun menahan perasaan yang berkecamuk antara sedih, takut, dan marah. Mengapa kau tidak melamarku segera, Kang? Keburu kandunganku terlalu besar, merajuk Farida. Siswa menarik tubuh gadis itu ke dalam dekapannya. Aku belum punya uang, Dek. Kalau aku tergesa-gesa melamarmu sekarang, bapakmu pasti akan sangat marah. Dan Ki Sutopo juga pasti akan serta-merta menyita rumah dan sawah milik kalian. Kita sama-sama tak menginginkan hal itu terjadi, kan? Farida tak menjawab. Siswa hanya mendengar sedu-sedan gadis itu di dadanya. Lagi-lagi perempuannya jadi korban. Aku akan membantu melunasi hutang bapakmu, lalu melamarmu, Dek. Dengan demikian maka kita akan bisa menikah dengan tenang, bujuk siswa lagi. Farida tetap bungkam. Ia hanya terus-menerus menangis. Kamu percaya padaku, kan? Siswa meraih dagu Farida dan menatap manik matanya. Gadis itu menelan ludah dan memejamkan mata. Siswa merasakan anggukan lemah Farida di ujung jarinya. Ia masih mendekap Farida untuk beberapa saat sebelum akhirnya menyelinap pergi. Di sisi lain, meski masih dihantui berbagai kekhawatiran, akhirnya Sedayu pun menerima lamaran Warto. Semua itu juga berkat bujukan Nyai Sumirah. Warto sudah tahu masa lalu Mundo. Dia juga sudah tahu apa penyebabnya. Dia pasti bisa menemukan jalan keluar dan menjagamu. Simbok yakin itu. Kalimat itulah yang selalu Nyai Sumirah ucapkan terus-menerus untuk meyakinkan Sedayu. Sebagai bukti cintanya kepada Sedayu, Warto membeli sebuah rumah di desa yang tak jauh dari Girilaya. Semua itu atas permintaan Sedayu yang tak ingin tinggal terlalu jauh dari sang ibu. Warto pun mendatangkan bahan bangunan dari tokonya untuk mulai merenovasi rumah itu. Ia memang sengaja membeli rumah yang sudah jadi karena ingin segera memboyong Sedayu ke rumah itu setelah pernikahan mereka. Pernikahan itu dilakukan seminggu setelah lamarannya diterima oleh Sedayu. Sebuah acara sederhana yang hanya dihadiri oleh keluarga dan tetangga Sedayu serta Warto dan beberapa orang temannya. Warto dan Sedayu memang sepakat untuk merahasiakan pernikahan mereka untuk sementara demi menjaga perasaan Galuh yang masih belum bisa menerima Sedayu. Seusai acara pernikahan, Warto dan Sedayu pun segera tinggal di rumah baru mereka. Rumah itu sangat besar dan mempunyai kebun yang luas. Pemilik sebelumnya adalah mantan lurah yang sudah meninggal. Anak-anaknya sepakat ingin menjual rumah warisan itu agar uang hasil penjualannya bisa dibagi-bagi. Malam itu, Warto dan Sedayu duduk berdua di teras rumah itu sambil menikmati teh dan kopi. Aku akan mengunjungimu seminggu sekali, yuk. Bagaimanapun juga, aku masih harus mengurus tokoku, ujar Warto. Iya, Kang. Tapi aku akan tinggal di rumah Simbok saja bila Kakang tidak ada. Aku takut kalau berada sendirian di rumah ini, Sedayu berkata sembari mengelus kedua lengannya. Ingatan tentang penampakan dan mimpi mengerikan yang pernah ia alami kembali membuatnya bergidik. Daripada kamu yang ke rumah Simbok, mengapa bukan Simbok saja yang menginap di rumah ini? Sedayu terdiam sejenak, memikirkan alasan yang tepat untuk menjawab pertanyaan sang suami. Aku pernah menawarkan seperti itu, Kang. Tapi kata Simbok, jarak dari rumah ini ke pasar terlalu jauh. Simbok sebaiknya berhenti berjualan saja dan tinggal di sini untuk menemanimu, yuk. Sedayu tertawa pelan. Warto berpaling menatap sang istri. Ia merasa tak ada hal yang lucu. Sedayu mengangkat cangkir tehnya dan menghirup isinya perlahan. Kakang belum tahu sifat Simbok. Beliau itu orang yang tak suka menerima pemberian orang lain.
dan tak suka berpangku tangan. Berjualan di pasar membuatnya bersemangat karena bertemu dengan para pelanggan dan teman-teman sesama pedagang yang sudah dikenalnya selama bertahun-tahun. Tak semudah itu bisa meminta Simbok untuk berhenti berjualan. Warto manggut-manggut mendengar penjelasan Sedayu. Ia mendongakkan kepala menatap langit. Rembulan yang benderang tepat di atas kepala mereka. Angin mulai berhembus kencang dan terasa dingin. Ayo kita masuk dan istirahat saja yuk, sudah malam. Sedayu mengangguk setuju. Ia segera mengangkat gelas-gelas bekas minum mereka dan membawanya ke dapur, sementara Warto mengunci pintu depan. Singkat cerita, Warto menemui Sedayu setiap seminggu sekali selama 1 atau 2 hari. Kepergiannya yang teratur membuat Galuh menaruh curiga. Selama ini sang ayah jarang sekali bepergian, apalagi sampai harus menginap. Galuh merasa sang ayah menyembunyikan sesuatu, dan ia pun sangat yakin hal itu ada hubungannya dengan Sedayu. "Mau pergi lagi, Pak?" tanya Galuh di ambang pintu kamar Warto. Gadis itu menyandarkan bahu kirinya pada kusen pintu dengan posisi tangan bersih dekap di depan dada. Tatapan matanya menyelidik. Warto yang sedang mengancingkan kemejanya tampak terkejut. Ia tersenyum menatap sang putri dari pantulan cermin di hadapannya. "Iya lu, kamu sudah makan? Oh ya, kalau kamu takut sendirian, biar bapak minta Mbak Sri untuk menginap di sini menemanimu. Gimana? Bapak mau menemui perempuan itu?" Galuh mengabaikan pertanyaan Warto dan justru bertanya balik. Gerakan Warto terhenti, ia berbalik. Tatapannya beradu dengan manik mata Galuh yang berkilat-kilat. "Sedayu maksudmu?" tanyanya. "Siapa lagi kalau bukan dia?" jawab Galuh ketus. "Dia punya nama, Galuh. Kamu bisa menyebut namanya?" ujar Warto datar. Lelaki itu tampak berusaha menahan emosinya. Ia sungguh tak tahan mendengar nada bicara Galuh yang seolah meremehkan Sedayu. "Mengapa bapak membelanya?" "Lah, mengapa pula kamu membencinya?" sergah Warto. Galuh bungkam mendengar pertanyaan telak itu. Kesunyian mengambang di antara mereka, hingga akhirnya Galuh berbicara lagi. "Ibu belum lama meninggal, tapi bapak sudah punya hubungan dengan perempuan lain. Apa yang salah dengan hal itu? Bapak mengenal Sedayu setelah ibumu meninggal kok. Sampai akhir hayatnya, bapak selalu mendampingi dan merawat ibumu dengan sabar dan setia. Tidak pernah sekalipun terlintas untuk mengecewakan atau menyakiti ibumu semasa hidupnya. Lalu mengapa sekarang bapak tak boleh mencintai orang lain?" Warto melanjutkan. "Tanpa alasan kamu sudah membenci Sedayu, tanpa sedikit pun berusaha untuk mengenalnya lebih dekat. Dia perempuan yang baik, Galuh. Dia bukan perempuan yang berusaha menggodaku. Bahkan selama ini akulah yang berjuang keras untuk meluluhkan hatinya." "Lalu apakah usaha bapak berhasil?" tanya Galuh dengan memicingkan matanya. "Tentu saja," jawab Warto tanpa ekspresi. "Sejauh mana hubungan bapak dengan perempuan itu? Kemarin aku ke toko, Mbak Siwi bilang bapak sedang pergi menagih uang material ke rumah pelanggan. Lalu aku melihat para buruh bapak sedang sibuk menaikkan material ke atas truk. Tanpa sengaja, aku mendengar mereka berbicara tentang pengiriman material untuk merenovasi rumah perempuan itu di Girilaya." Galuh masih saja enggan menyebut nama Sedayu. Warto mendadak bungkam. Rupanya perempuan itu mulai menguras isi toko bapak. Galuh tersenyum sinis. Lalu selanjutnya apa lagi yang akan dia minta dari bapak? Apakah itu namanya perempuan yang baik? Baru beberapa hari bapak mengenalnya, dia sudah minta bapak untuk merenovasi rumahnya. "Cukup, Galuh," hardik Warto. Galuh membelalak terkejut. Belum pernah ia mendengar sang ayah membentaknya seperti itu. Ia ketakutan, sekaligus kecewa. Matanya mulai berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan tangis yang nyaris meledak. Warto pun tak kalah terkejutnya melihat reaksi Galuh. Ia menjadi kikuk. Perlahan didekatinya sang anak gadis. "Maafkan bapak lu, bapak tidak bermaksud membentakmu," ucap Warto terbata. Ia merasa sangat bersalah. Mata Galuh yang mewarisi mata ibunya kini menatap Warto penuh kebencian. Warto mendekat untuk memeluk Galuh. Tubuh gadis itu terguncang. "Jangan temui lagi perempuan itu, bapak," pinta Galuh dengan setetes air mata yang bergulir di pipinya. Warto menatap Galuh penuh penyesalan. "Nggak bisa loh,
kami sudah menikah, gumam Warto lirih. Warto merasakan tubuh Galuh merosot lunglai dalam dekapannya. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Demikianlah sebuah kisah dari KFI Silma Sedayu. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tetap di Fakta Sejarah.